Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Andi Satria Rismawati dari Universitas Muhammadiyah Makassar, NIM 105731123 kelas akuntansi 19G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas final akuntansi sosial dan lingkungan. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu audit lingkungan. A. Definisi audit lingkungan. Audit lingkungan adalah sebuah pemeriksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan lingkungan, memverifikasi kesenjangan implementasi tanggung jawab lingkungan apakah memenuhi tujuan yang dinyatakan bersama dengan tindakan korektif terkait. Jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit kepatuhan lingkungan, mengevaluasi kinerja lingkungan dan praktik pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. Apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lain? Yang kedua, audit manajemen lingkungan, memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi tujuan, kebijakan, dan kinerja lingkungan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan yang ketiga, audit lingkungan fungsional, berfokus pada suatu elemen atau dampak kegiatan tertentu seperti audit pengelolaan air limbah, bahan, dan pemantauan kualitas udara. Tata cara audit lingkungan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pra-audit. Yang ketiga, kegiatan lapangan. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, evaluasi hasil temuan. Dan yang terakhir, pertemuan akhir. Manfaat audit lingkungan. A. Memberikan manajemen informasi tentang pengelolaan dan kinerja lingkungan perusahaan sebagai input untuk mengambil keputusan. B. Mengidentifikasi resiko terkait tanggung jawab lingkungan dan mengambil tindakan untuk mengamalkannya. C. Mengidentifikasi kelemahan sistem manajemen lingkungan sebelum menyebabkan masalah. D. Mengembangkan budaya organisasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan di antara orang-orang di dalam perusahaan. E. Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dalam pengelolaan dan kinerja lingkungan. Materi selanjutnya yaitu lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. A. Lingkungan hidup dan entitas bisnis. Sering kita dengar adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus perusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, pada PT Neumann Minahasa Raja yang telah beroperasi sejak tahun 1987. Pada tahun 1997 mendapatkan tuntutan dari nelayan buyat akibat pembuangan limbah-limbah beracun ke laut yang mengakibatkan Teluk Buyat tercemar. Hingga pada akhirnya ditutup pada tanggal 31 Agustus 2004, tetapi sampai sekarang masih meninggalkan pencemaran di kawasan Teluk Buyat. Konsep CSR. Konsep CSR menurut Kamus Online Wikipedia, CSR merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi, khususnya tapi tidak terbatas pada perusahaan, memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, ekologis dalam segala aspek dari usahanya. The International Organization of
employer mendefinisikan CSR sebagai initiatives by companies following integrasi social and environment concern. Dimensi CSR. Perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan keseimbangan ketiganya. Tidak boleh ada trade-off dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang di antara ketiganya, dan ketiganya harus mengalami kemajuan. Pemangku kepentingan perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka. Pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Pelaksanaan CSR sampai sekarang masih bersifat sukarela atau voluntary. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai bagian pengeluaran biaya atau cost center. Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru. Meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun CSR sebenarnya memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung. Pada peraturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia, pada Pra Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74. Selanjutnya, motivasi perusahaan menjalankan CSR. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan, bagi perusahaan untuk diterapkannya. Perusahaan yang melaksanakan CSR akan lebih baik secara keseluruhan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. CSR dan Sustainable Development. Program CSR adalah sebuah investasi dari perusahaan-perusahaan untuk pertumbuhan dan kelanjutan sustainability perusahaan dan tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan atau biaya atau cost center, melainkan sebagai sarana mencapai keuntungan. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Materi selanjutnya yaitu lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. A. Perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah fakta antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan impor dan ekspor di antara mereka. Konsep perdagangan bebas adalah kebalikan dari proteksionisme perdagangan atau isolasi ekonomi. Politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peran pemerintah dalam perekonomian, ideologi politik dan hukum, hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Permasalahan politik merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional. Bahkan banyak sekali perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya. Peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Peran politik, hubungan internasional, dan penegak HAM suatu negara sangat mempengaruhi kondisi kegiatan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari adanya situasi saat adanya rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat di Indonesia. Ilustrasi iklim investasi Indonesia. Kedatangan Presiden Obama ke Indonesia menurut dari standar Kester Bank, Fauzi Ihsan secara ekonomi berdampak kecil.
Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari 3 lembaga pemeringkatan dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. Penegakan HAM dan Corporate Responsibility. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta adalah mendukung pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Namun, peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, analisa hubungan politik, perdagangan bebas, HAM, dan corporate social responsibility. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan dan juga pemajuan pun juga diharapkan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang materi akuntansi sosial dan lingkungan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.